Hai, welcome back at RF Channel on YouTube. Masih bersama dengan Ryan Filbert. Senang sekali saya masih bisa mendapatkan kesempatan bersama Okta.id untuk sharing mengenai trading forex. Ini adalah seri kelima dari video blogging soal trading forex. Please, bila Anda belum menonton video sebelumnya, akan lebih baik Anda bisa coba cek video-video sebelumnya terkait dengan seri trading forex. Tema kali ini saya akan sharing strategi trading forex dengan teknikal tentunya, dengan tema trading strategi beli ketika murah. Wah, nenek-nenek salto juga tahu beli ketika murah, jual ketika mahal. Itu sih udah nggak usah ditanya lagi. Tapi menurut saya nggak bisa seperti itu juga. Bisa saja Anda membeli mahal dan jual lebih mahal. Bisa juga Anda menjual dulu dengan mahal dan membelinya ketika murah. Dan ada aja yang menjual ketika sangat murah dan membelinya kembali dalam keadaan lebih murah lagi. Jadi sebenarnya ketika strategi pertama yang tadi saya kemukakan bahwa ada trading strategi membeli ketika murah dan jual ketika mahal, itu juga kadang-kadang tidak semudah itu untuk bisa kita pahami dalam trading sehari-hari. Nah, biar Anda nggak pusing, mari saya akan coba sederhanakan dari 4 strategi tadi untuk strategi yang paling basic yang saat ini kita akan bahas dan paling mudah untuk dilogika, yaitu apa? Membeli ketika murah dan menjual ketika mahal. Sebelum Anda lanjutkan, tanpa mencoba mengaplikasikan, tidak memiliki akun dan tidak langsung Anda coba, Anda akan tersesat ataupun Anda akan kehilangan maksud dari video ini bahkan sebelum video ini habis. So, pause video ini dulu, register di Okta.id, simple sekali, kurang dari 3 menit, verifikasi email, download MetaTrader, dan coba virtualnya. Kalau misalnya Anda tidak tahu bagaimana cara mendownload, bagaimana cara mendaftar, Anda bisa coba kembali cek pada 4 seri video blogging sebelumnya tentang trading forex bersama Okta.id. Oke, kita akan mulai dengan step pertama. Kapan kita bisa sebut sebuah kondisi harga, baik pada pair manapun, baik pada komoditi apapun, disebut dengan murah? Yes, mari kita ambil pertama-tama gadget dulu, karena kita akan menggunakan mobile device. Jadi, setelah Anda memiliki MetaTrader, yang Anda lakukan adalah tentu Anda login MetaTrader Anda. Dan setelah Anda login, maka Anda harus pilih dulu Anda mau coba di pair mana. Let's say kita akan sepakati bahwa kita untuk pemula biasanya kita akan belajar Euro US dollar ataupun Pound Sterling US dollar. Atau boleh juga emas, karena pada video keempat saya sudah informasikan bahwa emas cukup mudah dilogika secara makronya. Makronya apa? Itu panjang, ceritanya harus back ke video keempat. So, biarkan saya selesaikan masalah bagaimana trading membeli dalam harga murah dan menjual ketika mahal pada video kali ini. Kita akan mulai dengan Euro US dollar. Caranya adalah klik Euro US dollar, open chart. Oke, setelah open chart, mari kita akan mulai dengan time frame yang tidak terlalu panjang karena digambar di layar Anda ini adalah time frame daily. Dari mana tahu time frame daily? Cek di kiri atas. Ada D1. Oke, so kita ambil gambar jamnya di kanan atas. Kita back ke M15. Let's say kita ambil M15. Oke, lalu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita menggunakan Fibonacci. Saya sudah ceritakan kepada Anda semua. Kalau Anda mengikuti pada video sebelumnya, maka Anda tahu bahwa basic strategi yang saya mau ulang kepada Anda adalah Fibonacci sebagai titik support dan resisten. Nah, bagaimana caranya? Misalnya saya akan ambil dengan time frame seperti yang ada di layar, di mana saya akan tarik dari jam 17.15 sampai saya akan tarik jam 11.23.45. Bagaimana caranya untuk mengambil Fibonacci? Maka Anda klik Fibonacci retracement, sudah. Lalu Anda tarik dari titik tertinggi, ketarik titik tertinggi, ditarik sampai dengan titik terendah. Yes. Dan Anda sudah mendapatkan garis-garis 161, 50, 38, 23, 0. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara menarik Fibonacci adalah dari titik tertinggi ke titik terendah atau demikian sebaliknya. Anda bisa cek penjelasan yang lebih detail mengenai Fibonacci pada video keempat.
Setelah Anda mendapatkan garis-garis, maka kapan disebut murah dan kita mau membeli ketika murah dan menjual ketika mahal, maka garis di bawah kita lah adalah harga murahnya. Sedangkan garis di atas harga kita saat ini disebut dengan mahalnya. Maka kalau dalam contoh yang saya gambarkan pada kondisi studi ini adalah Anda pada saat ini berada pada 1.17726. Dan pertanyaannya adalah, yang mana akan disebut murah? Yes, yang mana disebut murah adalah pada 0.0-nya atau pada harga 1.17613. Jadi, hal yang pertama dalam kondisi step 1 ini adalah kapan kondisi murah adalah kondisi ketika mengalami penurunan sampai dengan garis di bawah kita yaitu 1.17613. Oke, nah setelah Anda tahu angkanya, berarti yang Anda lakukan adalah as simple pencet klik market execution, boleh. Kalau misalnya nanti kita bisa belajar dengan menggunakan buy limit, sell limit, buy stop, dan sell stop. Limit adalah yang akan kita bahas saat ini, di mana buy limit kita menempatkan order untuk pesanan harga di bawah dari kondisi kita saat ini. Sedangkan sell limit adalah setelah kita membeli, akibat kita sudah mendapatkan posisi, kita akan menjual di harga di atas posisi saat kita saat ini. Maka ketika harga menyentuh level yang Anda mau, maka Anda bisa lakukan instant execution, di mana harga marketnya sedang pada posisi itu. Nah, nanti pertanyaannya adalah masuk ke dalam step kedua. Kapan kita bisa keluar? Oke, itu pertanyaan yang bagus. Kalau kita bisa keluar, maka kita akan keluar dalam kondisi jual ketika mahal. Mari kita bayangkan, Anda sudah mendapatkan posisi harga, misalnya ternyata harga ini terus turun ke bawah dan mencapai level 1.17613, berarti Anda beli ketika murah. Dan ketika mengalami kenaikan, maka target jual Anda adalah sampai dengan level di 1.17820. Ini adalah beli ketika murah dan jual ketika mahal. Mungkin nggak beli ketika murah, jual ketika mahal, jual lebih mahal lagi? Misalnya, kan bisa begini dong. Ryan, mungkin dong harga itu ternyata nggak berhenti nih sampai dengan level 1.7820. Tapi dia akan terus naik karena ada kekuatan lebih, ada market yang mendukung makro bla 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 bla. Bisa. Yaitu kemana? Ya tentunya target selanjutnya adalah 1.17948. Jadi kita sudah tahu kondisi membeli ketika murah adalah semua yang ada di bawah kita. Ketika kita sudah terbeli, maka kapan kita jualnya adalah ketika mahal. Mahalnya tuh ukurannya apa? Ukurannya adalah dengan yang ada di atas kita pada saat ini. Nanti ya, maksudnya ketika nanti sudah sampai ke level pembelian Anda. Nah, ada banyak pertanyaan. Saya yakin ada banyak pertanyaan. Bagaimana kalau salah? Iya dong, yang namanya trading itu tidak selalu berbicara mengenai bagaimana kalau untung. Semua kan nggak usah diajarin. Kalau bagaimana kalau untung adalah happy. Bagaimana kalau salah? Oke, kesalahan yang mungkin pertama, Anda beli di 50. Ternyata dia turun di 61.8. Pertanyaannya adalah, apa yang harus dilakukan? Pertanyaan yang harus ketika Anda bertanya apa yang harus dilakukan adalah, pertama, Anda harus mengukur dulu mengenai kekuatan margin. Jadi sebelum entry, Anda harus pastikan bahwa satu pair tersebut, pada pasangan mata uang tersebut, sebenarnya kekuatan margin Anda berapa? Kalau bingung, Anda bisa cek pada video kedua dan ketiga. Karena kita membicarakan mengenai margin yang bisa saja membahayakan Anda. Oke? Sedangkan, ketika Anda sudah tahu bahwa ternyata, oh saya dengan membeli di 50 dan ternyata turun lagi ke 61.8, ternyata kekuatan margin saya cukup, Ryan. Berarti Anda punya dua pilihan. Anda boleh averaging down, karena Anda salah nih membeli di 50 dan Anda masuk lagi di 61.8, berarti Anda sudah punya dua posisi. Dan
Anda berhitung, oh, kalau saya udah 56,1,8, kekuatan margin saya tidak mungkin mengejar sampai 100. Misal seperti yang ada di gambar nih, ada di chart kita di Euro GBP. Apa yang harus saya lakukan, Ryan? Ini berarti Anda harus stop loss. Kenapa? Karena averaging down selanjutnya tidak membuat Anda cukup secara uang. Atau bisa juga begini, saya tidak mau yang namanya averaging down. Bila 50 jebol, maka saya harus exit. Tapi ingat, hati-hati. Coba perhatikan, pada Euro GBP, tailnya, lower shadow-nya, itu sangat panjang. Jadi bisa jadi ketika ditekan turun, Anda justru terkena stop loss, dan balik, Anda akhirnya sudah stop loss duluan. Kalau ternyata Anda tipikal yang mau instant stop loss, yaitu ketika turun, dia langsung melakukan stop loss, maka Anda tidak cocok pada kondisi pair yang memiliki tail yang begitu panjang. Berarti, bila ada orang yang taking profit, let's say dia taking profit, dia naik sampai atas, berarti opportunity profit yang hilang, itu jauh sekali. Berarti, typically untuk melakukan instant execution terhadap loss tidak terlalu tepat. Wah, kok jadi ribet begitu, Ryan? Jadi, biasanya kalau saya akan lakukan pertama, kita akan coba dulu, lebih suka yang mana. Saya dalam posisi saat ini, saya tidak bisa memaksakan strategi saya kepada Anda. Tapi Anda mencoba untuk mengenali terlebih dahulu metode trading yang seharusnya. Tadi kita udah bilang, kalau salah apa yang terjadi? Maka kalau salah ada dua pilihan. Pertama, Anda averaging down pada garis selanjutnya. Atau yang kedua adalah sebelum sampai garis selanjutnya, Anda sudah melakukan stop loss. Gimana juga kalau ternyata naik, dan ternyata naik lebih tinggi? Jawabannya pun sama. Kalau Anda memiliki konsep begitu sampai Anda jual, ya berarti Anda taking profit. Tapi atau Anda menjual secara parsial. Jadi Anda selalu memiliki dua pilihan dasar dalam membuat sebuah strategi. Mana yang lebih cocok? Ini tenang, ini baru satu dari 4 kriteria. Kan membeli ketika murah, menjual ketika mahal adalah strategi pertama. Nanti kita akan bahas pada video selanjutnya untuk 3 strategi yang biasanya bisa Anda pilih dalam trading forex. Oke, itu saja pada video kali ini. Semoga video ini bisa memberikan manfaat bagi Anda. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Dari saya, Ryan Filbert. Salam investasi untuk Indonesia.